mendapat berkah, mari kita memulai dengan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebagai langkah awal pertemuan kita, mari di dalam hati kita yang paling dalam untuk senantiasa bermunajat, bukan bermunajat dalam arti yang sempit, dalam arti doa saja, tapi bermunajat mengungkapkan rasa syukur dari sanubari kita, kemudian diucapkan dengan lisan kita, membaca alhamdulillah, dan kemudian kita implementasikan dalam bentuk perilaku yang menggambarkan bahwa kita senantiasa memiliki rasa syukur itu terungkap, terimplementasi, dan terlihat dalam perilaku kita. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena atas role model beliaulah kita semua hari ini memiliki satu pandangan, dalam arti memiliki role model yang bagaimana kita menapaki kehidupan ini sesuai dengan ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Syam, ya. Saya langsung dipandu oleh ketua umum pengurus nih, jarang-jarang. Sudah sekian lama di masa pandemi Covid ini saya berikan materi tentang masjid yang kemudian dipandu langsung oleh Syam. Jadi sungguh berbahagia bagi Anda semua karena Anda bisa bertemu langsung dengan, walaupun tatap maya, dengan ketua umum pengurus tutorial, ya, Saudara Syam Aditya. Nah, pembicaraan kita adalah tentang masjid. Di sini ada beberapa hal yang harus Anda pahami secara mendalam, bahwa sesungguhnya dalam perjalanannya di tahun 2001, atau tepatnya pada 9 September 2001, itu pernah terjadi satu ledakan yang kemudian gedung itu dibajak oleh, maksudnya dibenturkan oleh pesawat terbang yang pada saat itu oleh jaringan-jaringan teroris dunia. Yang terjadi pada saat itu adalah bahwa si pelaku atau teroris itu mengaku bahwa dirinya adalah Muslim. Ada dua sisi yang memiliki dampak luas pada saat itu, yaitu yang pertama bahwa si pelaku adalah Muslim, dan yang kedua justru dampak setelah melakukan itu. Apa yang paling bahaya pada saat itu? Yang paling bahaya pada saat itu adalah branding Islam sebagai agama radikal yang begitu cepat menyebar, yang begitu cepat tersebar secara mendunia dan sifatnya masif, dan ini menjadi lekat citra negatif sebagai identitas Islamofobia. Jadi pada saat itu, kalau yang namanya azam misalnya di sini, namanya azam berbau nama-nama Islam, itu pada tahun itu tidak bisa berangkat ke luar negeri. Alfia Khairun Nisa misalnya, nama yang seperti itu tidak bisa berangkat ke luar negeri. Atau Raihan misalnya. Kenapa tidak bisa?
Karena pada saat itu branding Islam sebagai agama yang radikal. Oleh karena branding Islam sebagai agama yang radikal, maka identitas seluruh yang melekat pada Muslim, baik itu nama, baik itu simbol-simbol yang lain, maka dengan sendirinya pada saat itu menjadi citra yang negatif. Beberapa penelitian misalnya, ada tulisan yang subsoy misalnya, dan teman-teman, kemudian tulisan dari Bow, bahasa kita boe sajalah ya. Itu bagaimana pada saat itu dalam data Pew Research Center mencatat sebanyak 35 kasus kontroversi yang terjadi pada saat itu ketika Muslim di Amerika mengajukan rumah bagi ruang ibadah. Betapa sangat sulit. Kenapa ini terjadi? Kita flashback lagi ke paragraf berikutnya. Karena pada saat itu justru tragedi 2001 yang melekatkan branding citra Islam sebagai agama yang radikal. Ini harus dipahami dulu oleh teman-teman semua. Oleh Siti Aminah, oleh Jalsani, oleh Rizka, kemudian oleh Andini, oleh Nuria, bahwa pernah suatu saat di tahun 2001 Islam memiliki citra negatif di dunia. Sekarang pertanyaannya muncul dalam benak kita. Misalnya Nisrina, Aisyah, kemudian Roski bertanya, apa yang salah sebenarnya dengan Islam? Apa yang salah dengan masjid? Islam adalah sebuah agama, masjid adalah sebagai fasilitas bagi para muslim untuk melakukan ibadah. Namun di lain sisi, pada saat itu menjadi citra yang sangat negatif, sehingga citra itu menjadi citra Islamofobia. Oh, ternyata jawabannya adalah beberapa hal perspektif. Misalnya Afif bisa berpendapat seperti ini. Islam itu agama, mana mungkin salah agama. Apakah yang dipersalahkan oleh Sofyan itu agama Islamnya atau keberagamaan pemeluk dari agama Islam itu? Ini yang harus kita pahami. Saya ulangi. Apakah agama Islamnya yang salah atau keberagamaan dari pemeluknya yang keliru? Ini yang harus dipahami. Saya ulangi, kalau Hafizah misalnya seorang muslimah yang sangat taat luar biasa kemudian menyangka bukan Islam loh yang salah. Karena Islam sebagai agama mengajarkan kebajikan kemudian harus menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Sedangkan di lain sisi pada saat itu justru yang diserang adalah Islamnya sebagai ajaran sehingga muncul Islamofobia. Muncul Islamofobia. Jawabannya tentu bahwa sebenarnya setiap agama itu mengajarkan kebaikan. Terlebih bagi kita sebagai muslim adalah Islam adalah agama yang paling diridhoi oleh Allah. Sylvia bisa mengatakan itu, Muhammad siapa ini? Kemudian Taufik juga bisa mengatakan itu bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, tapi justru yang banyak keliru adalah orang-orang yang memahami tentang ajaran agama Islamnya. Inilah yang dalam kaidah beberapa peneliti tentang ajaran Islam disebut dengan kekeliruan memahami ajaran Islam. Oke, ini mulai saya ajak berpikir nih teman-teman. Saya provokatori. Inas Dia, Kiki, Eka, Hakli, saya ajak berpikir. Apa sih yang salah? Agamanya atau pemeluk agamanya? Mari kita tengok sedikit.
pengalaman kita secara dekat. Yulivita itu bisa melihat jika ada di masjid itu tahiyat saja bisa berbeda telunjuknya itu. Kalau Valia misalnya melihat telunjuknya ada yang bergerak naik turun ke atas, ada yang ketika baca syahadat baru kemudian diangkat telunjuknya. Kalau Narisa misalnya pernah melihat ternyata ada yang pakai kunut dan tidak pakai kunut. Kuningsi pun sama seperti itu. Itu yang dikatakan bukan Islamnya, tapi bagaimana orang dalam beragama memahami Islamnya. Inilah yang disebut dengan penafsir-penafsir ajaran Islam. Oke, kita lanjut. Jadi apa yang harus kita perjuangkan, bahwa yang harus kita perjuangkan adalah menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin berbasis masjid. Ini yang harus kita perjuangkan. Oke, kita lanjut. Seperti apa sih perjalanan masjid dalam tinjauan sejarah? Kalau Anda mengetahui, kalau misalnya Farhan memahami, Andini memahami, kemudian Dila memahami bagaimana banyak membaca buku tentang masjid dalam perspektif historis, akan ditemukan banyak cerita yang sangat luar biasa, yang bukan hanya sekedar cerita, tapi itu adalah fakta sejarah. Misalnya, penulis Ghazalba misalnya menuliskan bahwa pada saat itu masjid luar biasa sebagai tempat suci, tapi juga berhubungan dengan ilmu. Jadi bagaimana Rasulullah mendidik umat? Sam misalnya pernah melihat sekitaran Al-Furqan, karena Sam di sini yang paling sangat berpengalaman melihat Al-Furqan. Di Al-Furqan bukan saja tempat orang melaksanakan ritual ibadah, sholat, bukan saja melaksanakan ritual ibadah zikir, tapi di Al-Furqan tempat masjid kita semua di UPI ini ada tempat kajian-kajian. Dan itu sebenarnya bukan hal yang aneh, bukan hal yang baru, tapi itu pernah dilakukan pada zaman Rasulullah. Apa yang dibangun ketika Rasulullah hijrah? Yang ketika dibangun pertama adalah masjid pada saat pertama Rasulullah hijrah ke Madinah. Apa maknanya di sini? Bahwa sebenarnya Rasulullah bukan tidak memiliki pemahaman yang luas tentang bangunan-bangunan pada saat itu. Tapi yang Rasulullah pikirkan, kecerdasan Rasulullah adalah masjid bisa jadi pemersatu dalam hal ritual, masjid bisa pemersatu dalam hal keilmuan. Jadi dua ini yang harus kita pertautkan pada masjid era sekarang. Sehingga masjid sangat layak disebut dengan tempat kita menghamba pada Allah, khalifatullah, abdillah, dan kita kemudian menelusuri bagaimana ilmu-ilmu yang luar biasa sekarang bertambah dinamikanya untuk kemudian menjadi posisi kita sebagai khalifatullah. Andini, Zahra, kemudian Farhan, kemudian Dafa, Andri, Winda, Nur Elisa, jangan hanya memposisikan masjid sebagai tempat ibadah saja, tapi justru posisikanlah masjid selain tempat ibadah ritual juga sebagai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam pendek kata, ada yang namanya masjid sebagai lembaga tarbiyah. Itu esensinya. Kita lihat. Bahkan seorang penulis yang luar biasa nih, George Makdisi ini, kalau Anda bacanya buku George Makdisi luar biasa, masjid disimbolkan oleh beliau sebagai lembaga pendidikan Islam. Karena pada saat itu fungsi masjid adalah sebagai kutab. Ternyata dulu pernah ada masjid
di lorong-lorong masjid, kemudian ada halakoh-halakoh kajian untuk anak-anak. Ternyata itu telah ada zaman dahulu namanya kutab. Bagaimana di sana anak-anak belajar agama. Dan kemudian justru di masjid sendiri itulah tempat dua jenjang pendidikan, yaitu jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi. Itu dulu luar biasa. Apa materi yang dibahas pada saat orang menuntut ilmu di sana? Kalau Anda membaca bukunya Ramayulis di sini, ternyata dibelajarkan Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan syarahnya, fikih dan tasyrihnya. Sehingga pada saat itu orang sangat senang ke masjid. Orang sangat senang ke masjid. Jadi masjid memiliki fungsi yang komprehensif, bukan saja sebagai tempat untuk melakukan ritual bagi muslim, tapi justru sebagai lembaga pendidikan untuk kemudian pada saat kedepannya menjadi pergerakan-pergerakan peradaban. Oke, kita lihat sedikit lagi tentang kilasan sejarah. Jikalau Andri, Winda, Nur Elisa, kemudian Alfat, Fahmi, Salma, Destri, sekarang mengetahui ada Universitas Al-Azhar di Kairo, ini yang saya bold. Jikalau teman-teman semua tahu Universitas Al-Azhar di Kairo, itu justru awalnya adalah Masjid Al-Azhar di Kairo. Ternyata memiliki sustainability. Apa sustainability itu? Sustainability adalah kesinambungan dari fungsi masjid itu. Jadi bukan sebagai lembaga pendidikan untuk anak, untuk kemudian para remaja, tapi dijadikan juga sebagai lembaga pendidikan tinggi. Yang pada akhirnya di Masjid Al-Azhar itu kemudian menjadi lembaga pendidikan tinggi yang sampai sekarang berdiri megah namanya Universitas Al-Azhar di Mesir. Betapa sangat banyak orang yang ingin kuliah di sana, yang sangat luar biasa ini. Karena orang mengetahui secara sejarah bahwa sebenarnya pada zaman Rasulullah, masjid bukan hanya tempat ritual, tapi masjid dipergunakan sebagai lembaga pendidikan. Itu poin yang kedua. Mari kita bahas selanjutnya. Iklima, Widi, kemudian Muhammad, siapa ini ya? Kemudian saya langsung dari Muhammad ke Princesa. Apa sih sebenarnya masalah yang terjadi pada saat ini? Apa yang terjadi pada saat ini? Masalah yang muncul pada saat ini adalah tidak lagi memfungsikan masjid sebagai lembaga pendidikan yang luar biasa, tapi menyempitkan fungsi masjid hanya sebagai fungsi ritus semata. Jadi kita ingat masjid hanya sebagai tempat sholat. Padahal ruh awalnya Rasulullah membangun masjid bukan saja tempat ritual semata, tapi tempat melakukan pendidikan atau aktivitas pendidikan. Sehingga kalau Anda membaca bukunya Profesor Samsul Nijar, Anda membaca bukunya Profesor Herman Suwardi, ketika orang-orang tidak memiliki ruhnya ke masjid, maka sesungguhnya kemunduran peradaban Islam itu akan menemui kehancurannya. Jikalau Siti Sofia, Wahidatul, Vera, kemudian teman-teman yang lainnya membaca bahwa Islam pernah mencapai puncak peradabannya. Kenapa sampai memiliki puncak peradaban dunia pada saat itu? Karena jawabannya adalah pada saat itu para khalifahnya itu sangat luar biasa memberdayakan masjid
bukan saja sebagai tempat ibadah ritual. Jadi pada abad ke persisnya pada abad ke-8 kalau Anda membaca dan kemudian sampai pada abad ke-12 akhir, tepatnya 1258 dalam beberapa buku, ada juga yang menulis 1259 kehancuran dinasti Abbasiyah. Pada saat itu begitu Islam mencapai puncak peradaban luar biasa di dunia ini. Kenapa seperti itu? Ruhnya ada pada identitas masjid di kolbu masing-masing para khalifah. Jadi kalau Hasya pernah membaca banyak buku tentang sejarah peradaban Islam, akan menemukan Islam pernah mencapai puncak peradaban. Oke, selanjutnya. Apa yang menjadi masalah pada saat ini? Selain meninggalkan masjid, para muslim sudah tercekoki. Jadi beberapa dari umat muslim sudah tercekoki dengan perilaku euforia dan hedonis. Senang berhura-hura dan senang dengan kenikmatan sesaat. Sehingga apa? Dia memiliki pemahaman hidup itu hanya sekali. Dan setelah hidup adalah kematian. Padahal kita tahu dalam agama itu ada fase-fase hidup dan ada fase-fase kehidupan setelah kematian. Nah, pemahaman euforia dan hedonis ini justru menjadi titik lemah dalam mental beberapa kalangan muslim di kita, bahwa hilangkan identitas nurani dari masjid, identitas para muslim sebagai ruhnya masjid, tapi ganti dengan ruh euforia dan hedonis. Sehingga kalau saya melihat sekarang ya teman-teman, orang akan melihat bangga kalau sudah membuat satu video yang kemudian dipublikasikan. Saya tidak menyebut mereknya apa ya, karena tidak boleh. Misalnya Nur Azura melihat beberapa video, Albani, Faiza melihat video yang muslim atau muslimah yang menggunakan jilbab yang syar'i, tapi justru berperilaku dalam video itu seolah-olah hilang identitas kemuslimannya. Itulah salah satu tembusan bagi kita dan tantangan perilaku euforia dan hedonis. Adanya media sosial itu baik, tapi memiliki dua sisi mata uang. Kadang bisa baik dan kadang bisa buruk. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah tidak ada semangat dari kalangan muslim pada saat itu untuk kemudian dia menekuni ilmu-ilmu keduniawian. Jadi ada hembusan sudah dicekoki dengan paradigma atau isme yang euforia dan hedonis, tapi ada juga hembusan dalam kelompok-kelompok muslim yang kehidupannya itu berorientasi hanya pada masalah akhirat. Jadi kalau Albani dan Faiza kemudian saya tanya seperti ini, Albani apakah harus menjadi kaya dengan uang yang banyak, dengan harta yang melimpah? Nah, kalangan yang ukhrawi oriented ini senantiasa menjawab, ngapain kaya? Oh, tidak dibawa mati. Hati-hati dengan pendapat itu. Hati-hati dengan hembusan itu. Kenapa? Membangun masjid butuh uang. Berbusana muslim bagi Faiza itu butuh uang. Lantas kalau tidak punya uang, membelinya dengan apa? Jadi ingat hadis Nabi Muhammad SAW. Bahwa muslim yang baik adalah muslim yang kaya, yang dengan kekayaannya itu adalah untuk mensejahterakan umat.
Jadi kalau bersedekah kecil ikhlas, bagus. Besar lebih ikhlas, itu lebih bagus. Apa yang terjadi pada saat ini? Betapa kita banyak melihat kemiskinan di kalangan muslim. Yang kemiskinan itu tentu, sebagaimana kata Nabi, akan mendekatkan seorang muslim itu pada kekafiran dan kekafiran. Jadi kalau amari misalnya kemudian nanti bercita-cita ingin sangat kaya dengan kekayaannya ingin membangun peradaban muslim misalnya dengan mendirikan Baitul Hikmah terbesar di Indonesia, mengapa tidak? Itu cita-cita yang mulia. Karena kalau misalnya Devi, Ilham, Hanifah, dan Dede itu pernah melihat dulu bagaimana Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun itu mendirikan Hizanatul Hikmah dan Baitul Hikmah pada saat itu untuk menerjemahkan karya-karya filosof Yunani dan kemudian dikolaborasi dengan ilmu-ilmu yang didasari pada Al-Quran, Islam mencapai puncak peradaban. Jadi hati-hati dengan ukhrawi oriented ini, hati-hati. Bukan berarti tidak boleh. Kita percaya ada kehidupan akhirat, tapi jangan ukhrawi oriented, justru kita meniadakan kehidupan dunia ini. Sehingga senangnya itu miskin, ada harta mah tidak dibawa mati, di alam kubur mah tidak masuk mobil, tidak masuk rumah, kopiah ilham juga tidak dibawa ke dimasukkan ke kain kafannya, bukan itu. Tapi justru ilham yang dengan uang yang melimpah, kekayaan yang melimpah, kemudian dibangunkan peradaban untuk anak-anak yatim, dibangunkan untuk rumah sehat untuk muslim dan juga yang lainnya, dibangunkan sarana-sarana pendidikan yang megah, berarti di sana kita sudah memiliki pandangan. Kita setelah meninggal akan ada peradaban-peradaban generasi setelah kita. Jadi ilham berpikirnya jangan pada saat ini saya bisa hidup, tapi justru ilham harus berpikir kapan dan bagaimana setelah saya nanti meninggal dunia. Itu yang harus dipikirkan oleh Devi, kemudian Hanifah. Apa yang terjadi kemudian? Nah ini, tidak boleh ukhrawi oriented, tapi ukhrawi oriented itu akhirnya menimbulkan fatalisme dunia. Ini yang tidak boleh. Kemudian yang ketiga, apalagi yang terjadi pada saat itu sehingga masjid tidak lagi sebagai sumber dari peradaban Islam. Ternyata yang terjadi adalah peristiwa mihnah. Apa sih yang disebut dengan peristiwa mihnah? Menurut Profesor Jair Mubarok, mihnah itu adalah perang kekuatan antara dua sekte. Apa yang terjadi dari perang kekuatan ini? Adalah perilaku muslim yang sesama muslim saling mengkafirkan. Ini yang tidak boleh. Alfiona misalnya melihat ada yang tahiyatnya berbeda. Alfiona misalnya tahiyatnya istiqomah. Istiqomah itu telunjuknya tegak aja dari awal tasyahud sampai beres tasyahud. Ada di pinggirnya yang tahiyatnya bergerak naik turun naik turun naik turun, maka Alfiona kemudian beres sholat, wah itu jamaah itu sholatnya tidak sah, telunjuknya kok naik turun kayak cari sinyal. Nggak boleh seperti itu, dan itu bahaya. Orang memiliki cara dan praktek ibadah tentu memiliki alasan-alasan dan dasar. Justru kita harus bertanya dasarnya apa. Kalau kuat, terima oleh kita. Itulah yang disebut dengan toleransi antar mazhab. Oke, di sisi lain apa yang terjadi? Di sisi lain justru ketika Islam ada di Cordova, yang oleh Anissa Hawalia dan Adinda membaca buku sejarah peradaban Islam, Cordova itu ada universitas Muslim di sana. Alhambra ada di sana, Cordova ada di sana, Sisilia ada di sana. Nah, Barat kemudian mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan melalui jalannya Spanyol.
Di Islam terjadi kafir saling mengkafirkan antar sesama. Di Islam pada saat itu terjadi fatalisme dunia. Di Islam terjadi kehidupan yang hanya dia ukhrawi oriented. Tapi ingat, di satu sisi orang-orang barat yang menuntut ilmu justru mengembangkan. Sehingga terjadi sebuah tanda panah yang berbeda berlawanan. Islam bertanda panah menuju ke bawah pada saat itu karena kemudian mengalami kehancuran peradaban. Justru Barat mengalami tanda panah meningkat ke atas karena mengalami kemajuan. Alasannya yang tadi saya sebutkan, bahwa para muslim pada saat itu terjebak dengan perilaku mihnah. Para muslim terjebak pada fatalisme dunia. Para muslim terjadi pada kehidupan yang ukhrawi oriented dan kemudian perilakunya euforia dan hedonis. Pada saat itu Barat mengalami peningkatan, pengembangan, sehingga peradaban kita bisa saksikan pada saat ini. Betapa banyak orang-orang hebat dari Muslim, karena perilaku kitanya tidak mencerminkan Muslim yang sejati, justru menemui kehancuran. Inilah yang harus kita optimalisasikan pada saat ini, teman-teman. Yaitu apa? Azka harus membaca, Syam'anis harus membaca, yang namanya Muhammad, saya sebut Muhammad sajalah, karena tidak terbaca nama-nama akhirnya ya. Kemudian Firial harus membaca bahwa penting sekali sekarang optimalisasi peran tarbiyah masjid. Apa optimalisasinya? Ada dua hal. Yang pertama, masjid sebagai penempat zikir. Yang kedua, masjid juga sebagai penempat fikir. Saya ulangi, sudah saatnya kita melakukan optimalisasi peran tarbiyah masjid. Apa tarbiyah itu? Peran tarbiyah adalah peran pendidikan. Syam akan saya bangga jika Syam ketika di masjid kemudian mengadakan kajian-kajian, kemudian memiliki ide untuk membuat sebuah lembaga berbasis masjid, untuk kemudian di masjid itu terjadi interaksi edukatif yang oleh Syam kemudian siapapun para muslim, siapapun juga orang yang luas itu bisa belajar di sana. Saya yakin pada saat itu anak-anak bukan saja mencintai masjid, tapi pada saat itu anak-anak juga di tempat pikirnya. Kenapa penting tempat pikir ini? Dan kenapa penting tempat dari zikir ini? Rasionalnya sederhana. Rasionalnya sederhana. Bahwa dalam diri Rasulullah itu ada akhlak. Tapi dalam diri Rasulullah itu ada 5 kata kunci yang menjadi keberhasilan Rasulullah. Role model kita. Apa saja Gevira, apa saja Ninda, apa saja Via, apa saja Muhammad Farhan tentang kunci keberhasilan Rasulullah. Jikalau sahabat bertanya, seperti apa akhlaknya Rasulullah, wahai Aisyah? Maka kemudian Nida pasti tahu jawaban dari Aisyah adalah akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Jikalau kemudian siapa Via dan Farhan pernah membaca apa kata kunci sukses dari diri Rasulullah, maka kemudian Restu, Elvira, Najwa, Nadira akan menemui bahwa kunci sukses itu Rasulullah ada di 5 hal. Jadi implementasi Quran ada identitas di masjid dirinya yang kemudian dia amalkan dengan 5 kata kunci. Apa 5 kata kunci itu yang ada pada diri Rasulullah? Yang pertama adalah Rasulullah cerdas. Jadikan masjid sebagai penempat pikir yang melahirkan muslim yang cerdas. Pintar saja tidak cukup. Orang cerdas melebihi dari kepintarannya. Oleh karena itu, saya ingin di sini ya Nadira, kemudian Muhammad, kemudian ada Fairuza, bahwa yang harus dibangun
pada saat ini berbasis masjid adalah Muslim yang cerdas, yang fatonah dalam bahasa kata kunci Nabi tadi. Yang kedua, apa kata kunci dari pribadi Rasulullah? Kita akan menemukan, Rifani akan menemukan bahwa Rasulullah memiliki satu sifat lain yang disebut dengan sifat jujur, siddiq. Yang kejujuran itu bukan saja melekat pada diri, tapi terimplementasi dalam kehidupan sosial. Sehingga dengan kejujurannya, Sylvia pasti tahu bahwa Rasulullah diberikan gelar Al-Amin. Sangat sedikit pada saat itu. Bahkan ketika peletakan Hajar Aswad pun, siapa yang diminta pada saat itu? Ternyata Rasulullah yang membentangkan Hajar Aswad dengan prinsip-prinsip kejujuran dan dengan prinsip-prinsip keadilan. Itu yang kedua. Fajri misalnya akan menemukan sifat yang ketiga dan perilaku yang ketiga dari Rasul. Rasulullah selain patona, Rasulullah selain jujur, Rasulullah juga memiliki sifat tabligh. Tabligh dalam bahasa sekolah biasa disebut dengan menyampaikan. Apakah itu saja? Sebenarnya tidak. Kalau Dalpin membaca teori komunikasi, Dalpin akan menemukan bahwa tabligh adalah komunikatif. Jadi tabligh bukan saja menyampaikan, tapi tabligh adalah komunikatif. Jadi Rasulullah sangat cerdas dalam berkomunikasi. Tahu siapa yang diajak berbicara dan bagaimana perkembangan psikologi yang diajak berbicara itu. Jadi kemudian dengan tabligh itu, Dani akan menemukan bahwa Rasulullah pernah suatu ketika sholat. Dan siapakah cucu Rasulullah itu? Hasan dan Husain. Ketika Rasulullah melakukan sholat, ketika sujud, dua cucu Nabi yang sangat dicintainya itu kan naik ke punggungnya dan ke lehernya Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Bisa jadi kalau Ayib dengan saya marah ya sama Ahmad, marah pasti. Iya naon sih anak kecil teh. Orang kakeknya lagi sholat, dia naik punggung, dia naik lehernya. Sehingga pada saat itu Rasulullah itu sujudnya sangat lama. Karena menunggu apa? Menunggu Hasan dan Husain berhenti bermain di punggungnya. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah paham esensi tentang tabligh. Bagaimana cara berbicara dengan anak kecil? Bagaimana tahu cara berbicara dengan teman sejawat? Bagaimana dia tahu berbicara dengan orang-orang yang lebih tua? Teman-teman, Ahmad, Salma, dan Yosi kalau tahu, ini Haji Ahmad ya, ini lebih keren daripada saya nih Haji Ahmad ini. Udah kayak pejabat ya, duduknya luar biasa kayak Ayib lah, ini keren-keren nih. Insya Allah ke depan muslim yang kaya dan muslim berderma ya. Suatu saat ada seorang buta Yahudi, Ahmad pasti tahu nih cerita ini sama Ayib, sama Salma, sama Yosi nih. Suatu saat seorang buta Yahudi itu yang senantiasa tiap pagi itu senantiasa menggerutu dan menggerutunya secara keras di pasar. Apa Lutfi dari isian gerutu dari si buta dari Yahudi itu? Jangan percaya Muhammad. Muhammad itu orang gila, Muhammad itu stres, Muhammad itu apa ya si pembohong besar, begitu Siti Nurbaiti, si buta Yahudi itu. Dan kemudian setelah dia mengumandangkan gerutuan-gerutuan seperti itu, apa yang terjadi Maisha? Tentu capek si buta Yahudi itu kemudian duduk. Datanglah seseorang yang kemudian menyuapi dengan makanannya. Membawa makanan yang terenak, disuapi dengan tangannya yang lembut oleh seseorang itu. Sampai si buta dari Yahudi itu
kemudian berterima kasih dan tetap mengatakan pada seseorang itu, jangan percaya Muhammad, Muhammad si pembohong besar dan Muhammad adalah gila. Muhammad stres. Terus seperti itu setiap hari menggerutu. Sampai suatu ketika tiba wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita berdoa ya, kita bertemu syafaat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kalau bercerita tentang kisah ini, aduh luar biasa, suka agak terurai air mata saya, walaupun ya tidak menangis seperti menangisnya Maisha gitu ya, Gina dan Zahra. Tapi dalam benak saya, betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang hebat. Apa kemudian? Apa kemudian yang terjadi? Ada sebuah wasiat dari seseorang itu sebelum meninggal, dan yang meninggal itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai ya Umar, teruskan untuk menyuapi seseorang yang buta di pasar itu. Agar apa? Kasihan. Betapapun dia benci padaku, tapi sesungguhnya dia tidak tahu tentang diri saya. Maka begitu besoknya, si buta dari bukan dari gua hantu ya, khasnya bukan. Tapi yang buta Yahudi itu Risma. Jadi terus menggerutu. Begitu selesai, kira-kira waktunya makan, maka kemudian ada peran lain dari orang itu yang kemudian menyuapi makanan. Begitu menyuapi makanan, begitu marah. Nada marah itu, si buta itu. Dan kemudian dimuntahkan makanan itu. Saya tidak suka dengan makanan ini. Makanan ini tidak seperti orang yang biasa menyuapi saya. Kamu bukan yang biasa menyuapi saya. Lantas dikatakanlah oleh yang menggantikan Rasulullah itu, wahai seorang buta dari Yahudi, sesungguhnya yang biasa menyuapi makananmu setiap hari itu adalah Muhammad, Nabi kami Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu bergetar hati seorang Yahudi. Dia tidak tahu siapa yang paling dibenci oleh dia itu ternyata orang yang paling menyayanginya setiap hari. Dia tidak tahu bahwa yang menyuapi dengan lembut itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia menangis. Apa yang dikatakan si buta Yahudi itu? Antarkan ke makamnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya akan memeluk menjadi seorang muslim. Artinya apa? Nabi Muhammad dengan tablignya, dengan komunikatifnya bukan saja sebagai pribadi yang selalu menyampaikan ajaran Allah, tapi Nabi Muhammad memahami psikologi komunikasi terhadap orang-orang sekitar. Jadi kalau Putri, kalau Salma Ayu, kemudian berbicaranya tidak karuan misalnya, sesungguhnya sudah ada contoh pada diri Nabi Muhammad. Oleh karena itu, silakan banyak buku tentang bagaimana Nabi Muhammad memiliki sifat yang komunikatif. Teman-temanku, ada kemudian kunci lain dari Nabi Muhammad. Kalau Fairuz, Tiara, Ranti, Riza, sama Alpan membaca bahwa Nabi Muhammad itu selain tabligh atau selain komunikatif, Nabi Muhammad juga sebagai seorang yang amanah. Orang yang dapat dipercaya. Orang yang memiliki kehati-hatian dalam menerima sesuatu tugasnya. Jadi kalau Riza, kalau Alpan, kalau Nenden, kalau Salsabila suatu saat diberikan amanah, jangan melihat contoh orang lain. Sesungguhnya sudah ada role model yang paling hebat. Siapa role model itu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa role model yang paling tepat? Karena Nabi Muhammad perilakunya adalah identitas dari masjid sebagai orang yang luar biasa,
dan kemudian mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi Yola selanjutnya. Kalau Yola membaca buku-buku sejarah peradaban Islam, pasti hanya membaca 4 saja. Fadlan misalnya, Zikra misalnya, Nur Amalia, Tina. Hanya bisa membaca 4 saja misalnya. Hanya menemukan 4. Ada satu lagi sebenarnya yang banyak dilupakan. Apa? Saja'ah. Apa saja'ah itu? S-A-J-A-I-N-A-H. Saja'ah. Apa saja'ah itu? Tina, ternyata saja'ah itu adalah Rasulullah memiliki sifat berani dalam kebenaran. Dan dia senantiasa berani menyampaikan hal-hal yang benar pada siapapun. Namun tetap, karena tablignya Nabi Muhammad memiliki sifat mempertimbangkan kapan Nabi melakukan dakwah secara tertutup dan kapan Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan. Jadi, apa yang dilakukan Nabi adalah optimalisasi peran masjid. Bukan saja sebagai masjid tempat penempat zikir, tapi masjid juga harus menjadi tempat penempat zikir. Silakan Anda di sini baca ya, banyak ada banyak dasar-dasarnya. Oke. Kenapa ini penting? Karena ternyata mengoptimalkan masjid itu sebenarnya esensinya adalah mengoptimalkan potensi kita. Jadi kalau Ajra, Octaviona, Muhammad lagi nih, enggak ada lanjutannya, terpotong. Kemudian Batian itu melihat karena sesungguhnya yang dilakukan pada saat itu oleh Nabi mengembangkan potensi-potensi manusia. Yang potensi itu Nabi memandang, yang kalau dalam Al-Quran itu suka banyak dibahas, bahwa ternyata di masjid juga dibicarakan tentang potensi basyar manusia. Aspek biologis. Apa tandanya? Bahwa muslim yang baik adalah yang sehat badannya dan kuat pikirnya. Juga diri manusia itu memiliki fungsi al-insan sebagai abdillah. Dan jangan lupa, di kita juga potensinya memiliki potensi an-nas sebagai makhluk sosial. Jadi Fatimah akan menemukan banyak hadis bagaimana seorang muslim yang bukan saja bagus untuk diri Fatimah sendiri, tapi bagus juga terhadap orang lain. Bahkan sebenarnya, jika banyak membaca literasi tentang hadis, tentang ilmu-ilmu hadis, tentang bacaan-bacaan yang berdasar pada hadis, banyak contoh Nabi yang berkaitan dengan pribadi Nabi sebagai pribadi dan juga pribadi Nabi sebagai makhluk sosial. Misalnya cerita ini yang kalau diliterasi oleh Marliana akan menemukan ini. Setiap ada sholat subuh, ada seorang sahabat Nabi yang pulangnya bergegas, gerusak-gerusuk lah. Kalau dalam bahasa Jerman mah rurusuhan. Jadi Pauzil itu dulu ada seorang sahabat Nabi yang kalau sholat subuh itu pulangnya itu tanpa berdoa dulu. Setelah sholatnya itu rusuh. Ada sahabat lain yang ngadu ke Rasulullah. Wahai Rasul, tuh si fulan bukannya berdoa setelah selesai sholat, tapi rusuh-rusuh dia pulang dengan tanpa berdoa. Nampaknya si fulan yang mengadukan itu ingin bagaimana reaksi Nabi. Maka apa kata Nabi? Ikuti, nanti besok saya tanya. Ikuti, besok saya tanya. Begitu.
Maka kalau Safira, Renaldi, Vera, kemudian Virial itu membaca akan menemukan itu. Dan besoknya oleh Nabi ditanya, wahai fulan, kenapa orang lain setelah sholat itu berdoa, bergegas untuk melakukan zikir, tapi engkau malah cepat-cepat pulang. Apa jawaban dari uh, si fulan yang bergegas pulang itu? Ini penjelasan terakhir ya. Karena waktunya sudah mau habis. Nanti Syam marah ke saya. Karena yang berkuasa itu moderator. Apa kata si fulan itu? Wahai ya Rasul. Jadi kalau Adelia sama Albani membaca ya, wahai ya Rasul, betul, bukan tidak menghargai saya setelah sholat untuk berdoa. Tapi saya bergegas pulang karena rumah saya bersebelahan dengan rumah orang lain, yang di rumah orang lain itu punya pohon. Pohonnya itu apa ya? Dahan rantingnya itu juga menjulur ke rumahnya. Yang ketika berbuah, itu buah-buahnya itu suka jatuh juga di pekarangan rumahnya. Kalau kata saya mah orang Garut, orang Tasik, ngasa meureun rurusuhan balik kerek mulungan, meureun. Disangkanya oleh Rasul begitu. Kamu akan kemudian mengambil seluruh yang jatuh? Jawab si fulan itu, lah, tidak. Apa jawab si fulan itu? Sam, saya sampai terkaget dengan orang itu, Sam. Saya takut anak-anak hamba ini mengambil buah yang jatuh yang sebenarnya saya ragu apakah itu sudah halal atau tidak. Jika saya biarkan, maka saya yang akan bertanggung jawab nanti di surga untuk di akhirat untuk mempertanggungjawabkan itu. Hanya karena buah yang jatuh. Kemudian anak-anak hamba dan istri hamba mengambil, kemudian memungutnya, yang justru akan mengantarkan kami ke neraka yang menurut engkau sudah engkau jelaskan luar biasa siksanya. Jadi hamba bergegas takut seperti itu. Bayangkan, untuk sebuah hal yang subhat saja orang bergegas. Betapa banyak kan pada saat ini kita lihat orang bikin sebuah video, ditonton orang, goyangnya erotis, orang melihat. Saya kira semangat si fulan itu luar biasa. Hanya karena buah yang jatuh, dia bergegas. Apa yang dikatakan Rasul? Subhanallah, Masya Allah. Engkau pada takdirnya akan masuk surga dengan keluarga engkau. Karena engkau telah berhati-hati dengan urusan antara halal dan juga haram. Itu saja Sam. Nih ada yang coret-coret nih di word saya ini, nggak apa-apa ya, biasa Gema, biasa Jalva yang kalau screen share suka begini ya. Itu saja Sam, mari kita berdiskusi. Mudah-mudahan hikmahnya adalah bahwa masjid bukan saja pergerakan zikir, tapi masjid juga sebagai pergerakan zikir. Itu saja Sam, silakan. Baik. Baik, terima kasih pada Pak Muhammad Iman Firmansyah, SPDMAG telah menyampaikan pematerian, dan kalau bagi saya Pak, pematerian dari Bapak setelah saya pelajari selalu menggugah karena dibalut dengan narasi yang menarik mungkin Pak. Kalau dari sisi politis mungkin
ya bangsa ini, umat ini kekurangan para narator yang juga memiliki kemampuan berpikir dan zikir yang kuat. Jadi mungkin teman-teman bisa kembali belajar, kembali merekonstruksi mimpi dan cita-cita mungkin ya Pak. Kalau cita-citanya sebatas ingin terkenal, mungkin ingin viral, atau hanya hidup sejahtera, kaya raya, lalu meninggal tidak terpikir akan kemana, coba rekonstruksi bahwa khairun nas anfa'uhum linnasnya dipertebal. Kebermanfaatan seperti apa, peran untuk umat yang seperti apa yang akan teman-teman aktualisasi pada mimpi dan cita-cita teman-teman. Selagi masih tingkat 1. Dan sudah ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan. Tadi juga saya melihat ada yang mengacungkan tangan, namun saya beranjak dulu kepada yang ada di kolom komentar. Saya bertanya dari Ahmad Chen Chen. Bagaimana kita umat muslim mengembalikan Islam pada masa keemasan? Ketika disebutkan pendidikan umat dilaksanakan di masjid, sedangkan westernisasi, pola kehidupan yang condong ke barat, membawa pemuda kita menjauh dari masjid. Seperti pendidikan sekarang dijalankan di dalam kelas, dan menyisakan sedikit waktu bagi pemuda kita untuk ke masjid. Dan bisa dikatakan mungkin pola kehidupan atau pola daily activity mereka berorientasinya terlalu ke barat, mungkin Pak. Pertanyaan dari Ahmad Chen Chen. Lalu bisa diterima sehingga mereka hanya bisa menyelesaikan sholat dan zikirnya lalu pergi. Keresahan sebagian besar para generasi muda hari ini mungkin Pak Iman, bahwa dirasa terlalu adanya klasifikasi pembedaan. Kalau tadi dibahas adanya pemisahan antara kegiatan-kegiatan kita sehari-hari itu terasa dipisahkan dengan kegiatan beragama. Bagaimana bisa langsung ditanggapi mungkin Pak? Atau mau ditampung terlebih dahulu? Ditampung saja Sam, silakan. Kalau ditampung sudah ada lebih dari 3 pertanyaan Pak. Iya banyak ya. Cek abg ada narator mah rawasen Pak, nangkep nate karena giroh nate naik benten. Aduh, ini banyak, tapi akan saya coba dulu ini ya, saya baca dulu, nanti saya ramu di ini dinarasikan. Baik. Tadi juga ada yang mengangkat tangan atau sudah nulis di kolom komentar juga, barangkali mau langsung diucapkan, dibicarakan. Mungkin selagi Pak Muhammad Iman Firmansyah mengelaborate berbagai pertanyaan dari teman-teman, saya ingin coba menanyakan pandangan dari salah seorang yang kiranya dapat menjadi representasi pemuda muslim hari ini tentang sebetulnya teman-teman masih tingkat 1, punya tujuan apa masuk ke UPI, apa yang melatar belakangi dan apa yang diharapkan sebagai peran serta kepada umat. Mungkin saya bisa menanyakan terlebih dahulu ke yang paling dekat pada kolom saya, ada Muhammad Abi Farhan, pendidikan bahasa Arab. Betul, pendidikan bahasa Arab, silakan Muhammad Abi. Maaf kok, gimana tadi pertanyaannya terkait ini? Yang melatar belakangi masuk program studinya, masuk UPI-nya, serta apa yang menjadikan cita-cita setelah selesai studi dan peran serta atau manfaat bagi umatnya kira-kira yang direncanakan seperti apa? Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Singkat saja ya, Bi ya. Oke. Untuk alasan kenapa bisa masuk UPI, karena kita semua tahu ya, UPI Universitas Pendidikan Indonesia, dan fokus di dunia pendidikan, dan cita-cita saya juga ingin menjadi dosen khususnya di bidang pendidikan bahasa Arab dan juga di bidang pendidikan agama Islam, dan sudah sepatutnya bagi saya untuk mencari universitas yang cocok untuk nanti
cita-cita saya ke depan, dan peran manfaatnya untuk umat adalah mendidik bahasa Arab dan juga terkait mendidik agama Islam. Karena kenapa bahasa Arab? Karena saya mengambil bahasa Arab karena bahasa Arab merupakan bahasa Al-Qur'an, bahasanya bahasa hadis Nabi Muhammad SAW, dan jika kita memahaminya maka dan kita bisa mengamalkannya dan mengajarkannya, dan insya Allah itu akan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi umat muslim semuanya. Gitu aja. Baik, terima kasih Abi. Baik, Sam. Silakan Pak, sudah bisa disampaikan. Ini pertanyaannya bagus-bagus, luar biasa, sangat luar biasa. Malah ada peserta yang sudah tahu tentang tasawuf nih. Hal yang jarang di PAI, tutorial PAI bertanya tasawuf dan sufi ya. Jadi begini, apakah tasawuf itu satu ajaran yang kemudian berkembang dalam Islam? Ya. Apakah tasawuf itu menjadi penyebab kemunduran? Saya jawab tidak, itu keliru. Tapi kok banyak Pak, misalnya para sufi yang justru ukhrawi oriented. Nah ini yang salah, yang keliru memahami tentang tasawuf. Jadi kalau Anda misalnya membaca ajaran tasawuf secara baik, karena esensi tasawuf itu adalah zikir. Jadi antara zikir dengan pikir itu memiliki integriti yang luar biasa. Jadi kalau Anda misalnya kalau Yanfa bagus tuh, keren tuh ya, kayak di studio ya. Kalau Yanfa itu membaca silsilahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu akan menemukan betapa sangat kaya itu. Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang paling kaya. Tapi dengan keilmuan tasawuf itu, kekayaannya itu tidak disimpan di hati, tidak terikat dia. Tapi buat apa? Itu buat menyebarkan kebaikan-kebaikan umat. So, kalau Yanfa misalnya kehilangan sandal di masjid, itu ngegurutunya luar biasa. Bayangkan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak menyimpan keterikatan batinnya dengan harta. Oleh karena itu, apa yang harus terjadi di kalangan kita? Kehilangan harta itu not everything, bukan sesuatu. Kehilangan kesehatan, kehilangan nyawa keluarga kita itu bukanlah sesuatu yang luar biasa sebenarnya, karena itu sudah ada padanan-padanannya. Jadi apa yang luar biasa? Yang luar biasa adalah jikalau para manusianya, para pemuda muslim dan muslimah kehilangan moralitas jati diri sebagai muslimnya. Betapa tidak kita menyaksikan masjid-masjid sekarang banyak diserang orang-orang gila. Yang orang gila itu mengaku dirinya gila. Saya bingung sampai sekarang. Ada orang gila yang mengaku dirinya gila. Dan biasanya tidak seperti itu yang saya saksikan. Saya kemudian melihat banyak perilaku-perilaku pemuda-pemuda remaja, bisa jadi termasuk di kalangan kita yang mencoba perilaku-perilaku itu jauh dari kehidupan identitas itu. Jadi harus seperti apa? Yang kafah itu adalah kuat keyakinannya, taat dalam beribadahnya, kemudian akhlak dalam sosialnya juga sangat luar biasa. Jadi tasawuf secara keilmuan jangan disalahkan, dan tasawuf secara pengamalan juga tidak salah. Yang salah adalah oknum-oknum yang mengamalkan ajaran itu yang tidak memahami secara luas, secara mendalam tentang ajaran tasawuf itu. Jadi kalau Anda membaca dalam tasawuf itu adalah ada
apa itu, ada akidah, ada syariat, ada akhlak juga. Kemudian kita tidak boleh diam ya, kita tidak boleh terlena dengan keadaan. Maksud terlena dengan keadaan itu kita seolah-olah membiarkan banyak hal yang kemudian seharusnya kita memiliki gerak dalam perubahan-perubahan di masyarakat. Betapa masjid butuh sentuhan dari Rifki, butuh sentuhan dari Davin, ya, butuh sentuhan dari semua, dari para ilmuwan-ilmuwan muda ini, dari Jalsani, itu butuh masjid itu sentuhan-sentuhan yang hebat, bukan sentuhan-sentuhan yang biasa. Kenapa? Karena dinamika, kemajuan, dan globalisasi zaman itu senantiasa terus dan menerus. Bayangkan, jika masjid hanya dipersempit sebagai ritual saja, maka tidak lebih dari masjid itu hanya kumandang adat. Tidak lebih dari masjid itu adalah bacaan amin dari para makmum. Lantas, ada pertanyaan lanjutan dari teman-teman Anda itu, setelah selesai itu, maka pergi, ya pasti pergi, karena dia hanya memfungsikan masjid hanya sebagai tempat ritual semata. Oleh karena itu, sudah seharusnya di antara kita semua itu peduli dengan masjid. Jangan berebut warisan dari keluarga Anda untuk mempergunakannya tidak baik. Buatlah sebuah lembaga pendidikan yang menyatu dengan masjid di daerah tempat Anda. Berikan nama ibu dan bapak ayah Anda almarhum nanti sebagai kenang-kenangan dari lembaga pendidikan yang Anda bangun itu. Biarkan anak yatim masuk, biarkan para duafa masuk. Berikan pendidikan-pendidikan yang terbaik. Kalau tadi Albani, Muhammad Albani, benar ya Muhammad Albani, atau siapa yang dari PBA itu hebat dalam bahasa Arab, cetaklah generasi-generasi penerus juga yang hebat dalam bahasa Arab. Bahasa Arab bukan milik kita, bukan milik orang per orang saja, tapi justru harus dikuasai oleh para muslim juga. Jadi hakikatnya ada pada diri kita sebenarnya, diri kita. Jadi yang bahasa Arab, yang teknik bangunan, yang olahraga, yang kemudian sosial, yang MIPA, harus memiliki kepedulian yang luar biasa. Berintegritas dalam membangun masjid. Bukan membangun fisik, bukan membangun masjid secara fisik, tapi juga harus membangun peradaban berbasis Islam. Tapi saya sudah melihat sekarang pergerakannya masjid bukan saja tempat ritual, tapi sekarang masjid juga sudah mulai menjadi tempat pariwisata ya. Tapi ini juga di satu sisi kalau pandangan peradaban itu agak mengkhawatirkan. Apa mengkhawatirkannya, jangan-jangan orang berbondong ke masjid itu hanya untuk pariwisata, bukan untuk membangun peradaban begitu ya. Mudah-mudahan kita semua tidak terlena dengan itu. Mari melek dengan masjid, mari bangun peradaban berbasis masjid sehingga menghasilkan muslim yang identitas nuraninya, akhlaknya adalah pikirnya masjid dan pikirnya juga senantiasa mengait dengan akhlak masjid. Itu Syam, jawaban yang tentu tidak menyeluruh, tapi mudah-mudahan itu mewakili. Silakan Syam. Baik, terima kasih Pak Muhammad Iman Firmansyah. Nah, teman-teman, masih banyak Pak nampaknya yang mengajukan pertanyaan dan mungkin tidak langsung di kolom chat, hanya teman-teman saya yakin mulai terpantik pola pikirnya, bayangannya terkait pembelajaran yang teman-teman selama ini pelajari bahwa dan aktualisasikan dalam kehidupan. Memang apa yang terjadi hari ini, kenyataan yang kita hadapi terkait mungkin ada sekularisme, berbagai macam kendala yang dialami oleh umat, yang saya selalu yakinkan, Pak Muhammad Iman, dan teman-teman mungkin bisa sekaligus sama-sama belajar bahwa saya meyakinkan diri saya bahwa permasalahan apapun yang dialami oleh umat dan bangsa hari ini, jawabannya adalah saya 5, 10, 15 tahun ke depan. Dan saya yakin kalau setiap orang, setiap individu
Muslim memiliki pemikiran tersebut, maka setiap individu tersebut akan berlomba-lomba untuk menjadi jawaban setiap masalah. Teman-teman yang di bidang bahasa Arab, permasalahan terkait tadi pemahaman cara tekstual, kontekstual Al-Quran dan hadisnya bermasalah, teman-teman fokus untuk membenahi di sana. Teman-teman yang teknik bangunan dan teknik sipil, misal dirasa apa yang dikerjakan atau dipelajari terlalu banyak syubhatnya, teman-teman coba mengamalkan ilmu-ilmu yang secara arsitektur dan kesipilan yang baik, yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, bila tadi saya melihat di kolom komentar bertanya dengan keadaan hari ini, yakinkan bagi diri teman-teman bahwa solusinya adalah diri teman-teman sendiri 5, 10, 15 tahun mendatang. Dan maka dari itu, siapkan pola pikir yang baik, siapkan juga hubungan dengan Yang Maha Kuasa, dengan tadi mungkin betul masjid sebagai tidak hanya pusat ritual, pusat zikir, tapi juga menjadikan pusat pemikiran, tarbiyah bagi umat. Itu mungkin pematerian sekaligus kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kalau tadi ada yang bertanya, boleh minta tulisan tadi, mungkin setelah dibukukan nanti bisa segera diakses mungkin ya Pak? Atau seperti apa? Ya nanti kalau setelah dipublish ya, karena ini bagian dari tulisan ke ini dalam ulang tahun UPI, saya pun diminta membuat tulisan, dan tulisan saya yang itu. Jadi nanti setelah dipublish, insya Allah saya kirim. Bukan saya kirim lagi, karena ada nanti bukunya di Al-Furqan ya. Bisa langsung diakses bersama ya Pak? Ya, bisa langsung diakses bersama. Baik. Tambahan mungkin kalau teman-teman masih ingin bertanya, bisa berkenan mungkin Pak memberikan nomor telepon atau nomor surel, ataupun bila teman-teman mau menghubungi Bapak untuk beberapa pertanyaan. Silakan. Ya, ke alamat email saja ya. Nah, baik. Jadi bila teman-teman ini tadi emailnya ya, saya tulis. Baik. Bila teman-teman masih ada beberapa pertanyaan yang dirasa kurang puas dijawab atau yang masih ragu untuk memberikan pertanyaan, silakan langsung melalui surel Pak Muhammad Iman Firmansyah, sudah tertera di kolom chat. Saya coba bacakan, teman-teman yang belum membuka kolom chat juga ada di mohiman.712@upi.edu. Insya Allah terbuka ya Pak untuk berbagai pertanyaan, tidak harus terkait masjid. Ya, baik, terima kasih. Demikian rangkaian acara Pakanan Kuliah Duha, Pendidikan Agama Islam pada Tatap Maya, tutorial PAI DPU Universitas Pendidikan Indonesia pada semester ganjil 2020-2021. Saya, Syamadi Ramdhani, pelaku pengurus tutorial PAI SPI DPU UPI, juga menyampaikan semoga apa yang telah disampaikan tidak mengurangi kekhidmatan kita yang mungkin seharusnya bila pandemi telah berakhir, telah lewat, kita seharusnya berkumpul di masjid sebagai aktualisasi dari pembinaan umat yang sesungguhnya. Terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Iman Firmansyah, SPD MAG, yang telah menyampaikan dan bagi saya selalu menjadi narator yang baik, Pak, dalam menyampaikan ide dan gagasan dari keresahan yang menumbuhkan giroh bagi setiap mahasiswa yang mendengar. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang nampaknya hamdalahnya, dan teman-teman bisa silakan mengisi link presensi keluar yang telah dibagikan oleh bidang kepesertaan oleh pengurus yang telah tertera di kolom chat. Jangan lupa untuk diisi terlebih dahulu. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Jazakallahu khairan kasih. Waalaikumsalam. Kasih Kang, makasih Pak. Jangan lupa diisi presensinya. Baik, baik Kang.